Serbuan Yuan Mongol ke Jawa. Serbuan Yuan Mongol ke Jawa adalah invasi Kekaisaran Tiongkok Mongol di bawah dinasti Yuan ke Pulau Jawa. Pada tahun 1292, Kublai Khan atau Khan Besar terakhir, Khan Agung Kekaisaran Mongol dan merupakan pendiri dinasti Yuan. Dia merupakan putra kedua dari Toloi Khan dan Kublai Khan merupakan cucu dari Genghis Khan. Kublai Khan pada saat itu mengirim invasi besar ke Pulau Jawa. Serbuan ini merupakan ekspedisi untuk menghukum Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari yang menolak membayar upeti dan bahkan melukai utusan Mongol. Bagaimana Mongol bisa gagal dalam invasi ke Jawa? Kublai Khan, penguasa Kekaisaran Mongol dan Kaisar dinasti Yuan, mengirim utusan ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaannya dan membayar upeti. Mensi atau Mengki, salah satu utusannya yang dikirim ke Jawa, dan dia tidak diterima dengan baik di Jawa. Penguasa kerajaan Singasari kala itu, Kertanegara, tidak bersedia untuk tunduk kepada Mongol. Kertanegara lalu mengecap wajah sang utusan dengan besi panas seperti yang biasa dilakukan terhadap pencuri, memotong telinganya dan mengusir secara kasar. Saat mengetahui itu, Kublai Khan sangat terkejut dan marah dengan kejadian tersebut. Lalu pada tahun 1292, Kublai Khan pun memerintahkan dikirimkannya ekspedisi untuk menghukum Kertanegara yang dia sebut orang barbar. Serangan ini juga memiliki tujuan lain. Menurut Kublai Khan sendiri, jika pasukan Mongol mampu mengalahkan Jawa, negara-negara lain yang ada di sekitarnya akan tunduk dengan sendirinya. Dengan begitu, dinasti Yuan Mongol dapat menguasai jalur perdagangan laut Asia karena posisi geografis Nusantara yang strategis dalam perdagangan. Berdasarkan naskah Yuan Shi atau sejarah dinasti Yuan, 20.000 hingga 30.000 prajurit dikumpulkan dari Fujian, Jiangxi, dan Huguang di Tiongkok Selatan bersama dengan 500 hingga 1.000 kapal serta bekal untuk 1 tahun. Pemimpinnya saat itu adalah Sibi orang Mongol, Ikamese orang Uighur yang berpengalaman dalam pelayaran laut, dan Gaoxing orang Tiongkok. Sementara itu, Singasari menjadi kerajaan yang paling kuat di wilayah tersebut. Setelah mengalahkan Malayu Dharmasraya di Sumatera pada tahun 1290, Kertanegara mengirimkan pasukan besar-besaran ke Sumatera dalam kampanye yang disebut kampanye Pamalayu. Namun di lain pihak, pada tahun 1292, Jaya Katuang Adipati Kediri, negara bawahan Singasari, memberontak melawan Kertanegara dengan memanfaatkan kesempatan karena kurangnya tentara yang menjaga ibu kota dikarenakan banyak pasukan yang telah dikirim dalam kampanye Pamalayu sebelumnya. Pemberontakan Jaya Katuang dibantu oleh mantan sahabat Kertanegara, yaitu Banyak Wide atau Arya Wiraraja, yang diam-diam membenci Kertanegara sejak ia dicopot dari jabatan menteri atau Demang Singasari dan dikirimkan ke Madura sebagai gubernur di Sumeneb. Pasukan kiri menyerang Singasari serentak dari sayap utara dan selatan. Raja hanya mengetahui dan memperhatikan invasi dari utara dan mengutus menantunya Nararya Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya ke utara untuk menumpas pemberontakan. Serangan utara berhasil dikalahkan, tetapi serangan selatan di bawah komando Kebo Mundarang tetap tidak terdeteksi hingga mencapai dan menjarah ibu kota Kutaraja yang belum siap. Jaya Katuang kemudian menyerang dan membunuh Kertanegara pada upacara sakral Tantra saat meminum arak, sehingga mengakhiri kerajaan Singasari. Kematian Kertanegara dan jatuhnya Singasari telah tercatat dalam prasasti Gajah Mada pada bulan Jesa tahun 1214 Saka yang diartikan sebagai April hingga Mei 1292 atau antara tanggal 18 Mei hingga 15 Juni 1292.
Mengetahui jatuhnya ibu kota Singasari ke tangan pemberontak Kediri, menantu Kertanegara Raden Wijaya berusaha kembali dan mempertahankan Singasari, namun gagal. Ia dan ketiga rekannya, Ranggalawe, Sora, dan Nambi, mengasingkan diri ke Madura di bawah perlindungan Bupati Arya Wiraraja yang memihak ke Jayakatwang. Menantu Kertanegara Raden Wijaya tunduk ke Kediri dan diampuni oleh Jayakatwang dengan bantuan Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian diberi tanah hutan di Tarik. Dia membuka hutan itu dan mendirikan sebuah desa di sana. Desa itu diberi nama Majapahit yang diambil dari nama buah maja di sana yang memiliki rasa yang pahit, sehingga jadilah namanya Majapahit. Sementara itu, pasukan Mongol menyiapkan 5.000 orang yang dikomandani oleh Sibi, 2.000 orang dari pasukan di Provinsi Fujian, dan tentara dari Provinsi Jiangxi, Fujian, dan Huguang. Seperti umumnya di Asia Tenggara, sebagian besar pasukan Jawa terdiri dari rakyat jelata yang dimobilisasi sementara melalui wajib militer dari petani yang dipimpin oleh prajurit dan kasta bangsawan. Tentara petani biasanya bertelanjang dada mengenakan sarung bersenjatakan tombak, pedang pendek atau busur dan anak panah. Dan infanteri mereka atau prajurit profesional yang bukan rakyat wajib militer mengenakan zirah sisik, dan prajurit berpangkat tinggi mengenakan pelindung dada logam. Perintah untuk menaklukkan Jawa dikeluarkan oleh Khan pada Maret 1292. Pasukan Yuan berangkat dari Guangzhou bagian selatan, lalu menyusuri pesisir Dai Viet dan Champa untuk menuju sasaran utama mereka. Negara-negara kecil di Malaya dan Sumatera tunduk dan mengirim utusan kepada mereka, dan Komandan Yuan meninggalkan beberapa darugaci di sana. Diketahui bahwa pasukan Yuan sempat berhenti di Kolan atau Pulau Gelam pada 25 Februari 1293 untuk merencanakan penyerangan mereka. Pada 15 Maret 1293, Ikemese dan salah seorang komandan bawahannya berangkat terlebih dahulu untuk membawa perintah kaisar ke Jawa. Pasukan utama lalu berlayar ke Karimun Jawa dan dari sana berlayar ke Tuban. Berdasarkan Kidung Panji Wijaya Krama, pasukan Yuan kemungkinan sempat menjarah desa Tuban dalam perjalanan mereka. Setelah itu, para komandan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua. Pasukan pertama akan turun ke darat, yang kedua akan mengikuti mereka menggunakan perahu. Sibi berlayar ke Muara Sedayu dan dari sana pergi ke sungai kecil bernama Kalimas yang merupakan percabangan Sungai Berantas. Pasukan darat di bawah Gaok Sing dan Ikemese yang terdiri dari kavaleri dan infanteri pergi ke Du Bingzu. 3 komandan berlayar menggunakan kapal cepat dari Sedayu ke jembatan terapung Majapahit dan kemudian bergabung dengan pasukan utama dalam perjalanan ke Kalimas. Ketika pasukan Yuan tiba di Jawa, Raden Wijaya mengirim seorang utusan dari Madura dan memberitahu mereka bahwa Kertanegara telah tewas dalam kudeta istana dan perampas tahtanya adalah Jayakatwang yang saat ini memerintah di tempatnya. Lalu Raden Wijaya berpikir untuk melawan Jayakatwang, lalu bersekutu dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Dia memberi pasukan Mongol peta daerah Kalang atau nama lain dari Kediri. Berdasarkan Yuansi, Raden Wijaya pada awalnya sudah berusaha menyerang Jayakatwang sendirian, namun tidak berhasil. Sampai kemudian dia mendengar tentang kedatangan pasukan Yuan. Raden Wijaya lalu meminta bantuan mereka. Sebagai balasannya, Raden Wijaya berjanji akan tunduk pada kekuasaan Yuan dan juga menjanjikan menghadiahi 2 orang putri jika tentara mereka berhasil menghancurkan Kediri. Pada tanggal 22 Maret, semua pasukan telah berkumpul di Kalimas. Di hulu sungai terdapat istana Raja Tumapel atau Singasari. Sungai ini adalah jalan masuk ke Jawa dan di sini mereka memutuskan untuk bertempur. Seorang menteri Jawa memblokir sungai dengan menggunakan perahu. Para komandan Yuan kemudian membuat perkemahan berbentuk bulan sabit di tepi sungai. Mereka menginstruksikan pasukan air, kavaleri, dan infanteri untuk bergerak maju bersama, yang kemudian berhasil menakuti menteri Jawa. Sang menteri meninggalkan perahunya dan melarikan diri di malam hari. Lebih dari 100 perahu besar dengan kepala setan di haluan direbut oleh pasukan Yuan. Setelah itu sebagian besar tentara ditugaskan untuk menjaga muara Kalimas. Sementara
pasukan utama mereka bergerak maju. Utusan Raden Wijaya mengatakan bahwa Raja Kediri telah mengejarnya ke Majapahit dan memohon pasukan Yuan untuk melindunginya. Karena posisi tentara Kediri tidak dapat ditentukan, tentara Yuan kembali ke Kalimas. Setelah mendengar informasi dari Ikemese bahwa pasukan musuh akan tiba malam itu, tentara Yuan berangkat ke Majapahit. Pada 14 April, pasukan Kediri tiba dari 3 arah untuk menyerang Wijaya. Lalu pada pagi hari tanggal 15, Ikemese memimpin pasukannya untuk menyerang musuh di barat daya, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Gaoxing bertempur melawan musuh di arah tenggara. Akhirnya memaksa mereka melarikan diri ke pegunungan. Menjelang tengah hari, pasukan musuh datang dari tenggara. Gaoxing menyerang lagi dan berhasil mengarahkan mereka di sore hari. Pada 22 April, pasukan dibagi 3 untuk menyerang Kediri dan disepakati bahwa pada tanggal 26 mereka akan bertemu di Daha untuk memulai serangan setelah mendengarkan tembakan Pao atau meriam. Pasukan pertama berlayar menyusuri sungai. Pasukan kedua yang dipimpin oleh Ikemese berjalan di tepi sungai bagian timur, sementara pasukan ketiga yang dipimpin oleh Gaoxing berjalan di tepi sungai barat. Raden Wijaya dan pasukannya berjalan di belakang. Tentara tiba di Daha pada tanggal 26 April. Di sana, Pangeran Kediri mempertahankan kotanya dengan pasukannya. Pertempuran berlangsung dari pukul 6.00 hingga 14.00. Setelah menyerang 3 kali, pasukan Kediri dapat dikalahkan dan melarikan diri. Sementara pasukan Mongol dan Kediri sedang bertempur, pasukan Majapahit menyerang kota dari arah lain dan dengan cepat mengalahkan penjaganya. Raden Wijaya pergi ke istana dan membebaskan sang putri yang telah ditawan oleh Jayakatwang dan kedua dayangnya. Beberapa ribu pasukan Kediri mencoba menyeberangi sungai dan tenggelam, sementara 5.000 tewas dalam pertempuran. Raja Jayakatwang mundur ke bentengnya dan menemukan bahwa istananya telah dibakar. Pasukan Mongol kemudian mengepung kota Daha dan meminta Jayakatwang menyerah. Pada sore hari, Jayakatwang menyatakan takluk kepada bangsa Mongol. Tentara Yuan menangkap Jayakatwang, putranya, istrinya, dan semua pejabatnya, lalu merampas harta yang bernilai 50 juta yuan. Kebo Mundarang yang bertempur di selatan dikalahkan dan melarikan diri, tetapi akhirnya ditangkap. Dia dibawa ke sebuah daratan dan dieksekusi. Setelah Jayakatwang dikalahkan oleh pasukan Mongol, Raden Wijaya kembali ke Majapahit, berpura-pura hendak menyiapkan pembayaran upeti untuk Mongol dan meninggalkan sekutu Mongolnya berpesta merayakan kemenangan mereka. Sibi dan Ikemese mengizinkan Raden Wijaya kembali ke daerahnya untuk menyiapkan upeti serta surat penyerahan diri. Namun Gaoxing tidak menyukai hal ini dan dia memperingatkan 2 komandan lainnya. Raden Wijaya kemudian meminta sebagian pasukan Yuan untuk datang ke negaranya tanpa membawa senjata karena kedua putri yang dijanjikan tidak tahan melihat senjata-senjata. Akhirnya 200 prajurit Yuan yang tak bersenjata dan dipimpin oleh 2 orang perwira dikirim ke negara Raden Wijaya. Akan tetapi pada tanggal 26 Mei, Raden Wijaya dengan cepat memobilisasi pasukannya dan menyergap rombongan pasukan Yuan. Setelah itu, Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju kamp utara pasukan Yuan dan melancarkan serangan tiba-tiba. Dia berhasil membunuh banyak prajurit Yuan, sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal mereka. Sibi tertinggal dan terputus dari sisa pasukannya dan terpaksa melanjutkan pelarian mereka ke arah timur dengan jalur sebelumnya. Raden Wijaya tidak menyerang Mongol secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan semua taktik yang memungkinkan untuk mengacaukan dan mengurangi pasukan musuh sedikit demi sedikit. Selama pelarian, Yuan kehilangan sebagian rampasan yang ditangkap sebelumnya. Pasukan Yuan mundur secara kacau karena angin muson yang dapat membawa mereka pulang akan segera berakhir, sehingga mereka terancam terjebak di Pulau Jawa untuk 6 bulan berikutnya. Jayakatwang menulis Kidung Wukir Polaman selama penahanan di Jonggalu, tetapi orang Mongol membunuhnya dan putranya sebelum mereka berangkat. Mereka berlayar pada tanggal 31 Mei ke Guangzhou selama 68 hari. Prasasti Kudadu mungkin mengisyaratkan adanya pertempuran antara armada Jawa yang dipimpin oleh Rakian Mantri Arya Adikara dengan armada Mongol Cina. Kidung Panji Wijayakrama menunjukkan bahwa kapal-kapal Mongol dihancurkan atau direbut.
Akibat dari serangan itu, pasukan Sibi kehilangan lebih dari 3.000 orang. Penelitian modern memperkirakan 60% tentara Yuan terbunuh, atau total 12.000 hingga 18.000 orang terbunuh, dengan jumlah orang yang ditawan tidak diketahui, dan sejumlah kapal hancur dan ditangkap. Pada awal Agustus 1293, pasukan mereka tiba di Cina. Mereka membawa anak-anak Jayakatwang dan beberapa pejabatnya yang berjumlah lebih dari 100. Mereka juga memperoleh peta negara, catatan populasi, dan sebuah surat dengan huruf emas-emas yang dituliskan oleh Raja Muli atau Boli atau kemungkinan Bali. Harta rampasan yang ditangkap berupa barang berharga, kemenyan, parfum, dan tekstil dihitung bernilai lebih dari 500.000 tahil perak. Tiga jenderal Yuan kehilangan semangat karena terusir dari tanah Jawa dan kehilangan banyak prajurit elit. Akhirnya kembali ke Tiongkok bersama sisa pasukan yang selamat. Mengetahui bahwa pasukannya gagal, Kublai Khan menjadi sangat marah. Dia menghukum Sibi dengan 70 cambukan dan menyita sepertiga harta kekayaannya karena membiarkan bencana itu terjadi. Ike Mese juga dihukum dan sepertiga harta kekayaannya disita. Sementara Gaoxing mengalami nasib yang berbeda. Dia dihadiahi 50 tahil emas karena melindungi pasukan dari kehancuran total. Di kemudian hari, Sibi dan Ike Mese dimaafkan dan kekaisaran mengembalikan reputasi serta harta kekayaan mereka. Kegagalan ini merupakan ekspedisi militer terakhir Kublai Khan. Sebaliknya, Majapahit kemudian menjadi negara paling kuat pada masanya di Nusantara. Kublai Khan memanggil menterinya Liu Guoje untuk mempersiapkan invasi lain ke Jawa dengan kekuatan 100.000 tentara. Tetapi rencana itu dibatalkan setelah kematian Kublai Khan. Akan tetapi, tokoh lain yang melewati Nusantara yaitu Ibnu Battuta dan Odorik dari Pordenone melaporkan bahwa Jawa diserang beberapa kali oleh Mongol, tetapi selalu berhasil digagalkan. Selain itu, Prasasti Gunung Butak tahun 1294 Masehi sepertinya menyebutkan bahwa Arya Adikara berhasil mencegat invasi laut dinasti Yuan selanjutnya dan mengalahkannya sebelum mereka sampai di Jawa. Serangan ini memperkenalkan senjata Mesiu ke Kepulauan Nusantara, yang mana Mahapatih Gajah Mada akan manfaatkan dalam armada Angkatan Laut Jawa selama penaklukan Majapahit. Setelah invasi ini, teknik perkapalan Cina masuk dan diserap pembuat kapal Jawa. Muncullah jenis jung baru yang disebut jung hibrida Cina Asia Tenggara. Mereka mencampurkan teknik Cina dalam pembuatannya, yaitu menggunakan paku besi selain menggunakan pasak kayu, dan juga pembuatan sekat kedap air dan penambahan kemudi sentral. Pasukan Mongol meninggalkan 2 prasasti di Pulau Serutu pada 25 Februari 1293. Prasasti itu disebut Prasasti Pasir Kapal dan Prasasti Pasir Cina.